Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Herman HN bantah isu perselingkuhan Eva Duyana. Ketua DPW Partai Nasdem Lampung yakni Herman HN menegaskan hubungannya dengan Eva Duyana baik-baik saja. Herman HN juga membantah isu perselingkuhan yang mendera Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana yang juga istrinya itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Herman HN dengan didampingi sang istri dalam konferensi pers di restoran Golden Dragon Bandar Lampung pada Senin 24 Januari 2022 sore. Mantan Wali Kota Bandar Lampung 2 periode itu membantah isu miring tersebut. Ia menganggap kabar yang beredar adalah tidak benar. Menurut Herman, orang yang mengembuskan berita tak benar itu tidak bertanggung jawab. Menurutnya, masalah ini menjadi aib dan penghinaan bagi keluarganya. Ia pun menjanjikan uang senilai 1 miliar rupiah bagi orang yang bisa membuktikan perselingkuhan Eva Duyana. Berikut keterangan dari Herman HN. Tapi saya digini-giniin karena nggak nyebut nama ini yang saya nggak bisa berbuat banyak. Tapi Allah tahu bahwa kalau nggak benar, katakan nggak benar. Kalau benar, katakan benar. Ya, saya minta pada dedek semua beritakan sebesar-besarnya, mohon bantuannya, ya. Karena ini udah menyebar kemana-mana. Seluruh Indonesia udah nyebar. Ini kan udah apa ya? Menghancurkan karakter, menghancurkan nama baik. Tapi nggak apa-apa, karena nyindir aja. Ada dikit aja nyebut Bandar Wali Kota Bandar Lampung aja. Jangan sebut nama saya Herman HN. Bahwa ini berita bohong, fitnah. Kalau dia bisa membuktikan kepada saya kasih 1 miliar. Buktikan. Asal dia bisa membuktikan. Ya, beritahu dia. Lebih dari 1 miliar saya kasih. Buktikan. Ya. Ini harga diri. Saya sudah tahu permainan ini. Nanti mau pemilu dibuat bahwa gini nggak benar. Udah, jangan main kayak gitu. Main gentleman aja. Temuin saya. Apa mau dia? Apa mau orang yang nyuruh dia itu? Kalau dia benar-benar laki-laki, sebut siapa yang nyuruh dia. Gak tahu kalau bukan laki-laki lagi. Kalau tahu juga, ya kita kasih uangnya ya. Iya, sebut namanya kalau benar, 1 miliar saya kasih. Iya. Ini di belakang. Berita selanjutnya. Seorang pasien DBD di Metro meninggal dunia. Seorang pasien demam berdarah dengue atau DBD di Metro meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro yakni Erla Andrianti membenarkan informasi tersebut. Ia menjelaskan sejak awal Januari 2022 hingga saat ini sudah terjadi 57 kasus DBD di Metro. Salah satu pasien DBD asal Metro Selatan dinyatakan meninggal dunia. Pihaknya mengimbau masyarakat agar jangan terlambat untuk berobat jika bergejala. Dijelaskannya puncak kasus DBD diperkirakan pada bulan Februari. Setelah itu dimungkinkan kasus akan menurun. Tahun lalu terjadi 138 kasus. Sementara tahun 2022 per Januari sudah 57 kasus. Angka tersebut termasuk tinggi tapi belum kategori kasus luar biasa. Ia meminta masyarakat untuk menjaga lingkungan dan sama-sama bergerak memberantas sarang nyamuk. Diskes juga telah meminta puskesmas bersama kelurahan melakukan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk. Berita selanjutnya datang dari 2 warga Pringsewu meninggal dunia akibat DBD. Sebanyak 2 warga Kabupaten Pringsewu meninggal akibat demam berdarah dengue atau DBD
di Januari 2022 ini. Atas kondisi itu, Wakil Bupati Pringsewu Fauzi mengatakan mengajak seluruh masyarakat di Bumi Jejama Secancanan itu untuk mengantisipasi DBD. 2021 lalu ada 254 orang warga Kabupaten Pringsewu yang terserang DBD. Pada Januari 2022 ini, yang meninggal akibat DBD sudah 2 orang. Atas kondisi tersebut, Fauzi mengajak seluruh komponen masyarakat dan aparat bersama-sama menjaga dan mencegah penyebaran DBD. Di antaranya dengan melakukan gerakan bersama pemberantasan sarang nyamuk, terlebih Kecamatan Gading Rejo adalah kecamatan dengan jumlah kasus DBD terbanyak di Kabupaten Pringsewu. Ia menekankan beberapa hal yang perlu diwaspadai, terutama pada musim penghujan seperti saat ini. Fauzi menambahkan adanya ban-ban bekas yang terisi air hujan dapat menjadi tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk penyebab DBD. Termasuk beberapa tempat penampungan seperti ember, baskom, tempat minum burung, dan bahkan padasan yang juga dapat menjadi sumber penyebaran DBD. Fauzi pun mengajak masyarakat supaya menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk, seperti tanaman serai di sekitar rumah, juga menjadi bagian dari pencegahan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini. Menurut Fauzi, di Kabupaten Pringsewu ini terdapat 10 desa atau pekon yang tidak ada kasus DBD selama 2 tahun berturut-turut. Ia mengungkapkan bahwa ke-10 desa ini rata-rata penduduknya memiliki kebiasaan menanam tanaman serai di depan rumahnya. Berita selanjutnya, nasib sopir ekspedisi yang ditahan 8 hari di Polsek Tanjung Karang Barat. Nasib sopir ekspedisi ditahan di Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung selama 8 hari tanpa alasan yang jelas sungguh mengenaskan. Sopir bernama Arsiman mengaku dirinya tidak disekap di dalam polsek, tapi selama 8 hari hanya diberi makan 3 kali saja. Meski tidak disekap, Arsiman mengaku selama 8 hari selalu berada di ruangan Kanit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat yang selalu dalam kondisi dikunci dari luar. Yang lebih mengenaskan, Arisman diperlakukan tak manusiawi karena tak bisa buang air selama di ruang Kanit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat. Arsiman, yakni sopir PT Sindex Express, mengalami pengalaman yang memilukan selama 8 hari ditahan di Polsek Tanjung Karang Barat. Selama 8 hari ditahan di Mapolsek Tanjung Karang Barat, ia hanya 3 kali diberi makan. Tak hanya itu saja, warga desa Padasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan ini pun terpaksa buang air kecil di botol. Arsiman mengatakan dirinya tidak disekap, selama itu ia berada di ruangan Kanit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat. Arsiman tidak diperbolehkan keluar dari ruangan tersebut. Karena ia tak bisa keluar, mirisnya Arsiman harus buang air kecil di botol air mineral. Arsiman mengaku selama 8 hari ditahan hanya diberi makan hanya 3 kali saja. Selebihnya ia bisa makan dari kiriman keluarga dan kerabatnya. Bahkan Arsiman sempat memesan makanan secara online. Arsiman mengatakan selama 8 hari itu tidak ada pemeriksaan. Diketahui Arsiman dititipkan selama 8 hari di Mapolsek TKB tanpa surat penahanan. Kasus ini berujung pencopotan Kapolsek TKB Kompol David Jackson Sianipar dari jabatannya. Berita selanjutnya, pelaku curanmor dijemput paksa pihak kepolisian. Irwan Effendi berusia 29 tahun dijemput paksa tim Opsnal Polsek Teluk Betung Selatan dari kediamannya di Dusun 3, Desa Jabung, Lampung Timur. Irwan ditangkap lantaran terlibat pencurian sepeda motor yang dilakukan pada hari Minggu 26 September 2021 lalu. Aparat kepolisian terpaksa memberikan tindakan tegas terukur lantaran berusaha melarikan diri saat ditangkap. Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Hari Budianto menjelaskan, tersangka Irwan alias Gerandong ditangkap pada Minggu 23 Januari 2021 kemarin. Penangkapan tersebut dilakukan bersama jajaran Polsek Sukarame Polresta Bandar Lampung. Hari menjelaskan
Bersamaan tersangka Irwan turut diamankan barang bukti berupa rekaman CCTV dan baju yang digunakan saat beraksi. Menurutnya tersangka Irwan berperan sebagai joki sekaligus memantau sekitar lokasi kejadian. Pencurian tersebut dilakukan Irwan bersama rekannya berinisial AK di Jalan Ikan Baung Bumi Waras, Bandar Lampung. Dari pengakuan tersangka, lanjut hari telah berhasil melakukan curanmor di wilayah Polsek Teluk Betung Selatan dan Polsek Sukarame. Oleh karena itu, rekan pelaku diamankan di Mapolsek Sukarame. Hari menambahkan, modus yang digunakan pelaku pencurian motor dengan menggunakan kunci T. Adapun kawanan Irwan dan kawan-kawan menyasar motor korban pada malam hari. Sementara itu, tersangka Irwan mengakui perbuatannya. Menurutnya, pekerjaannya sebagai petani tak mampu menghidupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Irwan mengaku nekat menerima ajakan temannya untuk melakukan pencurian sepeda motor. Irwan menjelaskan 2 sepeda motor hasil curian sudah dijual dengan harga 2,5 juta rupiah dan 3,5 juta rupiah. Uang hasil penjual motor curian tersebut dibagi dengan 2 rekannya. Berita selanjutnya, penetapan 8 tersangka baru perkara penghasutan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan 8 tersangka baru perkara penghasutan sehingga terhentinya peribadatan jemaat gereja di Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Pekan lalu polisi telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tersangka utama dalam perkara tersebut yang berinisial IM. Menyusul 8 tersangka baru setelah pihak kepolisian melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap sejumlah orang saksi. Dirkrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynold Elisa Huta Galung melalui Kasubdit 1 Kamnek AKBP Dodon Priyambodo mengungkapkan identitas tersangka lainnya yakni AM, SM, FN, EC, TD, AS, EP, dan JS. Ditetapkan tersangka sejak Kamis 20 Januari 2022. Dodon menjelaskan hasil dari pengembangan dan pemeriksaan saksi. 8 tersangka diduga kuat turut serta menghalangi peribadatan. Menurut Dodon, 8 tersangka baru ini terlihat jelas dalam video viral dan punya peranan masing-masing. Namun menurut Dodon tak menutup kemungkinan mengenai bakal ada tersangka lainnya. Dodon menambahkan 8 tersangka tersebut merupakan warga sekitar gereja yang berada di Kampung Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Kepolisian bakal menjerat para tersangka dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 JO pasal 55 KUHP dan atau pasal 160 KUHP JO pasal 55 KUHP dan atau pasal 156 huruf A KUHP JO pasal 55 KUHP dan atau pasal 156 KUHP JO 55 KUHP. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.